Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 8 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebagai pengingat kita semua, sekarang kita sudah memasuki tanggal berapa? Tanggal 8. Maka besok tanggal 9 Muharram, dan besoknya lagi adalah tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari apa? Hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura tukaffiru as-sanatal madiyah." Berpuasa pada hari Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan kemuliaan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dan disunahkan berpuasa yaitu 1 hari sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qadim la asumanna tasi'ah." Sekiranya aku hidup sampai tahun yang akan datang, yaitu aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Maka hendaklah kita berlomba-lomba mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 34.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah artinya pemimpin, dan khalifah artinya generasi yang datang silih berganti. Qalu ataj'alu fiha, para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau menjadikan makhluk di muka bumi yang akan merusak di dalamnya dan akan menumpahkan darah, yaitu saling berperang antara satu dan yang lainnya, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih memuji kebesaran-Mu, dan kami para malaikat selalu mensucikan-Mu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam semua nama-nama benda, semua nama-nama sifat. Kemudian Allah
menghadapkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Kemudian Allah menampakkan, memperlihatkan nama-nama tersebut kepada para malaikat, yaitu artinya Allah menampakkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, kabarkan kepadaku nama benda-benda tersebut jika kalian orang-orang yang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, kabarkan kepada mereka nama benda-benda tersebut. Dan ketika Adam alaihissalam mengkabarkan kepada para malaikat nama-nama benda-benda tersebut, Allah berfirman, bukankah aku berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui semua yang kalian nampakkan dan semua yang kalian sembunyikan. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam alaihissalam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Ia enggan sujud dan ia menyombongkan diri, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hadza syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam alaihi salam abil bashar wa fadlihi. Ayat ini adalah penjelasan awal mula diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, yaitu bapaknya manusia, wa fadlihi, dan ayat ini menjelaskan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasannya nenek moyangnya manusia adalah siapa? Nabi Adam alaihi salam, bukan kera, bukan bedes. Nenek moyangnya manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan ayat ini menjelaskan keutamaan Nabi Adam alaihi salam, yaitu keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dibanding para malaikat. Kemudian kita lanjutkan, wa annallaha ta'ala hina arada khalqahu akhbaral malaikata bidzalika, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengkabarkan para malaikat, wa annallaha mustakhlifahu fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi khalifah di muka bumi. Perhatikan, dengan demikian Nabi Adam alaihissalam dijadikan
oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah di muka bumi, yang artinya pemimpin, yang artinya mengajak kepada kebaikan, yang artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini salah satu makna khalifah. Kemudian makna khalifah yang berikutnya adalah yakhlufu ba'duhum ba'dah, yaitu Bani Adam alaihissalam bergenerasi yang datang silih berganti. Apabila telah hilang generasi sebelumnya, datang generasi berikutnya, yang artinya yakhlufu ba'duhum ba'da. Kemudian perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tempatnya Nabi Adam alaihissalam di mana? Di bumi. Ini menunjukkan tinggalnya Nabi Adam alaihissalam di surga itu hanya sementara saja, karena tempatnya adalah bumi. Sedangkan di surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menempatkan awalnya di surga, dan surga itu adalah darul jaza, tempat pembalasan. Sehingga Nabi Adam alaihissalam singgah sebentar saja di surga, lalu diturunkan ke bumi, sehingga turun temurun siapa yang beramal soleh akan kembali ke surga tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Faqalatil malaikah, para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau menjadikan makhluk di muka bumi yang akan merusak di dalamnya dengan maksiat-maksiat dan akan menumpahkan darah, yaitu saling berperang antara satu dan yang lain serta bermusuhan. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada para malaikat bahwasannya nanti di muka bumi ada makhluk, dan makhluk tersebut memiliki hawa nafsu, sehingga para malaikat menyangka kalau di muka bumi ada makhluk dan diberi hawa nafsu, mereka akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadza takhsisun ba'da ta'mim li bayani syiddati mafsadatil qatl, yaitu disebutkan kerusakan dan disebutkan pertumpahan darah. Ini adalah penyebutan khusus setelah umum. Yang namanya kerusakan mencakup apa? Mencakup pertumpahan darah. Namun disebutkan secara khusus lagi, disebutkan kerusakan dan juga disebutkan pertumpahan darah. Padahal pertumpahan darah termasuk kerusakan, untuk menjelaskan dahsyatnya kerusakan pembunuhan. Ada pertumpahan darah adalah kerusakan yang sangat dahsyat. Wa hada bihasabi dhannihim, ini adalah sesuai dengan dugaan atau perkiraan para malaikat, annal khalifata al maj'ula fil ard sayahdutsu minhu dalik, bahwasannya khalifah yang dijadikan di muka bumi akan terjadi kerusakan darinya. Fanazzahul bari an dalika wa addamuh, maka para malaikat mensucikan Allah
Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta. Dan para malaikat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbaru annahum qaimuna bi'ibadatillah ala wajhin khalin minal mafsadah. Dan para malaikat mengkabarkan bahwasannya mereka tegak istiqamah beribadah kepada Allah yang tidak pernah sekalipun melakukan kerusakan. Faqalu, para malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika ay nunazzihuka at-tanziha al-la'iq bihamdika wa jalalik, yang artinya kami mensucikan Engkau ya Allah, kami bertasbih, kami mensucikan Engkau sesuai dengan kebesaran-Mu, sesuai dengan kesempurnaanmu. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikan engkau. Artinya yuhtamalu anna ma'naha wa nuqaddisuk, maknanya adalah kami mensucikanmu. Wa takunul lam mufidatun litakhsis wal ikhlas, makna lam di sini artinya menunjukkan pengkhususan dan menunjukkan keikhlasan. Artinya kami benar-benar ikhlas mengkhususkan di dalam mensucikan engkau. Wa yuhtamalu an yakuna makna wa nuqaddisu laka anfusana, artinya kami mensucikan diri kami untukmu, hanya untuk engkau ya Allah. Artinya ai nutahhiruha bil akhlaqil jamilah, kami mensucikan diri-diri kami dengan akhlak yang mulia. Kama habbatillah, seperti mencintai Allah, wa khasyatihi, dan seperti takut kepadanya, wa ta'dhimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nutahhiruha minal akhlaqir radilah, dan kami juga mensucikan diri-diri kami dari akhlak yang buruk. Qala Allahu lil malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, min hadhil khalifah, dari khalifah ini dan dari anak keturunannya, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Li'anna kalamakum bihasabi ma dhanantum, karena ucapan kalian wahai para malaikat sesuai dengan perkiraan kalian. Wa ana alimun bidzawahir wassarair, sedangkan aku mengetahui semua yang nampak dan semua yang tersembunyi. Wa a'lamu annal khairal hasilah bi khalqi hadhil khalifah ad'afa ma fi dhimni dzalika minasyarr, dan aku mengetahui kebaikan yang diperoleh dari menciptakan khalifah ini di muka bumi berlipat-lipat dibandingkan kerusakannya. Artinya diciptakannya khalifah di muka bumi, kebaikannya berlipat-lipat dibandingkan kerusakan yang ada. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah ta'ala arada an yajtabiya minhum al-anbiya'a was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kalau sekiranya tidak ada kebaikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan dari mereka, ingin memilih hamba-hamba pilihannya menjadi para nabi, menjadi orang-orang yang siddiq, menjadi para syuhada, dan menjadi orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan apa? Hikmah yang sangat besar. Jadi adanya kemaksiatan di muka bumi
banyak hikmahnya. Salah satunya Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalau tidak ada maksiat, kalau tidak ada kerusakan, para nabi diutus untuk apa? Kalau tidak ada kerusakan, kalau tidak ada pertumpahan darah, mana ada para syuhada? Kalau tidak ada orang yang dusta, mana diketahui orang-orang yang benar dan jujur? Kalau tidak ada orang yang zalim, orang yang berbuat kejahatan, mana diketahui orang-orang yang soleh? Ini adalah hikmah yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan diciptakannya khalifah di muka bumi, makhluk di muka bumi ada kerusakan, tetapi dari kerusakan tersebut ada hikmahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi. Allah mengetahui siapa hamba-hambanya yang membenarkan, yang selalu membenarkan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa hamba-hambanya yang salih, yang membela agamanya. Walitadhara ayatuhu lil khalq, agar Allah menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, lil khalq, kepada makhluknya. Wa yahsulu minal ubudiyah allati lam takun tahsulu biduni khalqi hadhil khalifah kal jihadi wa ghairi. Demikian pula terwujudnya ibadah yang tidak pernah terwujud sebelum diciptakan khalifah ini di muka bumi, seperti ibadah jihad. Tidak ada para malaikat berjihad melawan malaikat, karena mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan adanya khalifah di muka bumi, yaitu makhluk di muka bumi yang akan menimbulkan kerusakan, adanya jihad, adanya ikhlas, adanya kesabaran, itu semuanya salah satu hikmah adanya maksiat. Kalau tidak ada maksiat, mana diketahui orang yang sabar dan orang yang tidak sabar? Kemudian Fadilatul Syekh berkata, waliyadhara ma kamuna fi gharaizil mukallafin minal khairi wasyarri bil imtihan, agar nampak apa yang tersembunyi di dalam hati manusia dari kebaikan atau keburukan, bil imtihan, diuji. Jadi kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada pembedanya mana yang baik mana yang buruk. Tapi dengan adanya kemaksiatan teruji, diuji. Orang yang baik diketahui kebaikannya, orang yang buruk diketahui keburukannya. Waliyatabayyana aduwuhu min waliyihi wa hizbuhu min harbihi, agar terang, agar nampak siapa musuh Allah, siapa kekasihnya, siapa golongan Allah, dan siapakah golongan yang akan diperangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, waliyadhara ma kamuna fi nafsi iblis, agar nampak apa yang tersembunyi di dalam jiwanya iblis. Di dalam Allah mengetahui jiwanya iblis itu buruk, namun belum diketahui, belum nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi di dalam jiwanya iblis, minasyarr alladzi intawa alaihi wattasafa bihi, yang tersembunyi di dalam dirinya dan dia disifati dengan sifat tersebut, namun belum nampak, belum kelihatan. Namun ketika setelah diciptakannya Adam alaihissalam, nampak, kelihatan keburukan iblis laknatullahi alaih. Fahadihi hikamun azimah yakfi ba'duha fi dalik. Ini adalah hikmah yang sangat besar, cukuplah disebutkan sebagian di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, thumma lamma kana qaulul malaikah alaihimussalam fihi isyaratun ila fadlihim
alal khalifatil ladzi yaj'aluhu Allahu fil ard. Kemudian ketika ucapan malaikat seakan-akan terdapat isyarat bahwasanya malaikat itu lebih mulia daripada khalifah, daripada Adam alaihissalam yang akan Allah ciptakan di muka bumi. Aradallahu ta'ala an yubayyina lahum min fadli Adam ma ya'rifuna bihi fadlahu wa kamala hikmatillahi wa ilmihi. Jadi ketika dilihat dari ucapan malaikat seakan-akan terdapat isyarat bahwasanya malaikat itu lebih afdal daripada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada malaikat kemuliaan Nabi Adam alaihi salam, sehingga mereka mengetahui anugerah Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan malaikat mengetahui sempurnanya hikmah Allah dan sempurnanya ilmunya. Maka Allah berfirman, fa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama seluruhnya, nama benda, nama sifat. Disebutkan kalau yang besar itu namanya apa, kalau kecil itu namanya apa. Seluruhnya disebutkan. Bahkan nama-nama sifat, kalau berbaring itu namanya tidur, kalau tegak ini berdiri, kalau setengah tegak setengah tidur namanya duduk. Ini disebutkan, dijelaskan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ay asma'al asya wa man huwa musamma biha. Disebutkan nama-nama benda dan siapa yang dinamakan. Fa'allamahul ism wal musamma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengajarkan nama dan benda yang dinamai. Ay al-alfat wal ma'ani, diajarkan alfatnya, lafat-lafatnya dan makna-maknanya. Hatta al-musaghar minal asma wal mukabbar, sampai benda yang kecil itu namanya apa, yang besar itu namanya apa. Ini contoh. Kalau bahasa Jawa, kerbau itu yang besar, yang kecil itu namanya apa? Hah? Ya, seperti itu. Ini contohnya saja. Kal qas'ah wal qusai'ah, seperti qas'ah. Apa artinya qas'ah? Nampan. Nampan itu kalau yang besar ini qas'ah, qusai'ah nafsu kecil. Intinya semua nama-nama benda diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Thumma aradahum, kemudian Allah menampakkan, ay aradul musammayat, dinampakkan benda-benda, alal malaika, kepada para malaikat, imtihanan lahum, Allah menguji mereka. Hal ya'rifunaha amla, mereka mengetahuinya atau tidak. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah berfirman kepada para malaikat, jelaskan kepada kami, kepadaku nama-nama benda tersebut jika kalian jujur. Fi qaulikum, di dalam ucapan kalian. Wa dhannikum, dan kalian jujur di dalam prasangka kalian. Annakum afdalu min hadal khalifah, bahwasanya kalian lebih afdal daripada khalifah ini, yaitu daripada Nabi Adam alaihissalam. Qalu, para malaikat berkata, subhanak, maha suci engkau. Ainu nazzihuka minal i'tiradi minna alaika wa mukhalafati amrika. Ya Allah, kami mensucikan engkau dari protes kepada engkau. Artinya kami tidak mungkin protes, ya Allah. Kami mensucikan engkau dari menyelisihi perintahmu. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Bi wajhin minal wujuh, dari sudut manapun, dari sisi manapun kami tidak akan mengetahui.
Artinya kami tidak memiliki ilmu sama sekali. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Iyahu fadlan minka wajudan, itu karena kebaikanmu dan karena anugerah darimu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alimul ladzi ahata ilman bikulli syai', yang maha mengetahui, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Fala yaghibu anhu wala ya'zubu anhu mithqalu darratin fis samawati wal ard wala asghara min dzalika wala akbar. Yang ilmunya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seberat darah, semut kecil di langit atau di bumi, semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Man lahul hikmatut tamah allati la yakhruju anha makhluk wa la yushaddu anha ma'mur, fama khalaqa syai'an illa li hikmatin wala amara bi syai'in illa li hikmatin, wal hikmatu wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq bihi. Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk kecuali dengan hikmahnya yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali dengan hikmahnya yang sempurna. Dan hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fa'aqarru, maka para malaikat mengakui, wa'tarafu bi ilmillah, dan mereka mengakui ilmu Allah, dan wa hikmatihi, serta mengakui hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa qusurihim an ma'rifati adna syai'in, dan para malaikat mengaku bahwasanya mereka tidak mungkin memiliki ilmu walaupun sedikit kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Wa'tirafihim bi fadlillahi alaihim wa ta'limihi iyahum ma la ya'lamun, dan para malaikat mengakui karunia Allah kepada mereka, dan para malaikat mengakui Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Fahina idzin qala Allah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, jelaskan pada para malaikat nama benda-benda tersebut. Ay asma'al musammayat allati aradaha Allahu 'alal malaikah, yaitu nama benda-benda yang Allah perlihatkan pada para malaikat. Fa'ajazu anha, malaikat tidak sanggup, tidak mampu menyebutkannya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama tersebut kepada para malaikat, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim, jelas bagi para malaikat kemuliaan Nabi Adam atas mereka. Wa hikmatul bari wa ilmuhu fi istikhlafi hadzal khalifah, kemudian jelas bagi para malaikat hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah ini, dan jelas bagi para malaikat bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka Allah berfirman, qala alam aqul lakum, sesungguhnya aku sudah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Wa ma huwa ma ghaba anna falam nusyahidu, fa idza kana aliman bil ghaib fasyahadatu min babi aula. Gaib adalah sesuatu yang kita tidak melihatnya, gaib yang tidak nampak bagi kita, kita tidak melihatnya. Apabila Allah
mengetahui yang gaib, maka yang nampak lebih Allah ketahui. Wa a'lamu ma tubdun ay tudhirun wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Thumma amarahum ta'ala bisujudi li Adama ikraman lahu wa ta'dhiman wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk memuliakan dan ubudiyah lillahi ta'ala, yaitu bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam dan sebagai bentuk pengagungan dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sujud kepada makhluk sebelum syariat Islam itu dibolehkan. Adapun di dalam syariat Islam, sujud menghormati kepada makhluk itu tidak dibolehkan. Famtathalu amrallah wa badaru kulluhum bisujud. Para malaikat semuanya melaksanakan perintah Allah, semuanya langsung sujud. Bahkan disebutkan semuanya sujud, yang di langit sujud, yang di bumi sujud. Semua malaikat sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis aba, kecuali iblis. Dan iblis itu bukan malaikat. Iblis adalah dari golongan apa? Golongan jin. Aba, dia enggan. Imtana'a anis sujud, iblis enggan dari sujud. Wastakbara an amrillah, dan iblis menyombongkan diri dari perintah Allah. Wa ala Adam, dan sombong kepada Adam. Qala, iblis berkata, aasjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Wa hadzal iba minhu, ini adalah enggan dari iblis. Wal istikbar natijatal kufur alladhi huwa muntawin alaihi, sombong ini adalah akibat kekufuran yang tersembunyi di dalam jiwanya iblis. Fatabayyanat hina idin adawatuhu lillah, maka ketika itu jelas nampak permusuhan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wali Adam, dan kepada Nabi Adam, wa kufrihi wastikbarih, wa kufruhu wastikbaruh. Demikian pula nampak kekufuran iblis dan kesombongannya. Fa fi hadhil ayah, dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil minal ibar, dari ibrah, pelajaran-pelajaran penting, wal ayat, dan tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Di antaranya adalah itsbatul kalami lillah, menetapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat kalam. Allah berbicara kapan ia kehendaki, dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Wa annahu alimun hakim, dan bahwasanya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa fihi annal abda idza khifat alaihi hikmatullah fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajibu alaihi taslim. Dan dari ayat ini diambil pelajaran, apabila seorang hamba tidak nampak, tidak jelas baginya hikmah Allah di dalam menciptakan makhluk atau di dalam perintahnya, fal wajibu alaihi at-taslim, maka wajib baginya menyerahkan diri kepada Allah. Wattihamu aqlihi, dan menuduh akalnya yang salah. Jangan mengatakan Allah menciptakan ini, jangan diprotes. Perintah ini diprotes. Yakinlah semua perintah Allah membawa kebenaran. Semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Wal iqraru lillahi bil hikmah, dan menetapkan hikmah yang sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah wa ihsanuhu bihim bi ta'limihim ma jahilu. Dan dari ayat ini terdapat pelajaran perhatian Allah kepada para malaikat dan terangan tentang kebaikan Allah kepada malaikat. Bi ta'limihim ma jahilu, Allah mengajarkan kepada malaikat apa yang tidak mereka ketahui. Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dan Allah memberi pelajaran kepada malaikat apa yang tidak mereka ketahui. Wa fihi fadilatul ilm min wujuh, dan dari ayat ini terdapat pelajaran keterangan tentang kemuliaan ilmu. Minha annallaha ta'arrafa li malaikati bi ilmihi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada para malaikat tentang ilmunya dan hikmahnya. Wa minha annallaha arrafahum fadla Adam bil ilm, dan diantaranya bahwasanya Allah menjelaskan pada malaikat kemuliaan Nabi Adam dengan ilmu. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abd, dan ilmu adalah sifat yang paling afdal yang ada pada seorang hamba. Wa minha annallaha amarahum bis-sujud li Adam ikraman lahu lamma bana fadlu ilmihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan karena jelas kemuliaan ilmu Adam alaihissalam. Wa minha annal imtihan lil ghair idza ajazu ammam tuhinu bihi thumma arrafahu sahibal fadilah fahuwa akmalu mimma arrafahu ibtidaan. Dari ayat ini diambil pelajaran ujian untuk orang yang lain. Apabila dia tidak sanggup mengerjakan ujian tersebut, kemudian diberitahu orang yang tahu, orang yang bisa melaksanakan ujian ini lebih sempurna daripada dijelaskan pertama kali. Sekiranya Allah berfirman bahwasanya Nabi Adam lebih mulia daripada kalian wahai malaikat, maka sujudlah kalian. Maka ini kurang afdal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dulu malaikat, apa artinya ini? Apa nama benda ini? Kemudian malaikat tidak tahu. Kemudian Allah menanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam tahu. Kemudian Allah memerintahkan, Allah menjelaskan bahwasanya Adam ini lebih mulia daripada kalian wahai malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini lebih sempurna daripada diberitahu di awal mula. Kemudian wa minha al-i'tibaru bihali abawail insi wal jin, dan dari ayat ini diambil pelajaran tentang keadaan ayahnya manusia dan nenek moyangnya jin. Wa bayanu fadli Adam, dan keterangan tentang kemuliaan Nabi Adam. Wa ifdalullahi alaihi, dan Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Wa adawatu iblis lahu ila ghairi dzalika minal ibar, dan ayat ini menjelaskan tentang permusuhan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita sebutkan dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di terdapat banyak pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, itsbatu sifatil kalam lillahi yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Menetapkan sifat kalam untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Dari mana? Allah berfirman wa idz qala. Dari wa idz qala terdapat pelajaran mengimani sifat kalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kebesarannya
dan sesuai dengan keagungannya. Allah berbicara kapan saja sesuai dengan keinginannya. Kita wajib mengimaninya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikata lahum qulubun wa uqul, bahwasannya para malaikat memiliki hati dan memiliki akal. Ini pelajaran dari ayat ini, bahwasanya para malaikat memiliki hati dan memiliki akal. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, hatta idza fuzzi'at an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Dijelaskan qulubihim, para malaikat itu memiliki hati, memiliki akal. Mereka adalah makhluk yang berakal. Maka ini adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan malaikat itu tidak punya akal. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikata khuliqu li tauhidillah fil ibadah. Para malaikat diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Jadi malaikat itu bukan diciptakan untuk meringankan pekerjaan Allah. Tidak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Malaikat diciptakan untuk beribadah. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan sebagian malaikat mendapatkan tugas? Malaikat mendapatkan tugas bukan berarti Allah tidak mampu, tetapi malaikat mendapatkan tugas sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan bantuan-bantuan makhluknya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikah la yafturuna minal ibadah. Para malaikat tidak pernah berhenti, tidak pernah putus dari ibadah. Sujud terus, sholat terus, bertasbih terus, tidak makan, tidak istirahat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang hari, malam hari, tidak pernah putus, terus menerus, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak bersenang-senang. Jadi mereka hanya terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikata la ya'sunallah. Di antara pelajaran ayat ini adalah para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat berkata, wa nuqaddisu lak, kami ini selalu mensucikan untukmu. Artinya kami ini suci diri kami, tidak pernah bermaksiat kepadamu. Maka Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak bermaksiat, tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah perintah Allah, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kamalul mutlaq lillahi wahdah. Kemuliaan yang sempurna, kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada batasnya. Kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Dari mana ya ikhwah? Yaitu ucapan malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ini menunjukkan al-kamalul mutlak, pujian yang sempurna, pujian yang tidak terhingga hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minasy-syirk wal ma'asi. Peringatan keras dari kesyirikan dan kemaksiatan. Maka para malaikat mensucikan, bertasbih. Jadi kalau kita mengatakan subhanallah, artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan, maha suci Allah dari sifat yang kurang. Jadi mereka yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, mereka pada hakikatnya tidak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha qaddara li adama as-sukna fil ard qabla khalqihi. Allah mentakdirkan, jadi Allah mentakdirkan kepada Nabi Adam alaihissalam tinggal di muka bumi sebelum Allah menciptakan. Allah mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi sebelum Allah menciptakannya. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, kadang-kadang mereka ceramah mengatakan kita ini di dunia gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Adam alaihissalam. Saking semangatnya ceramah, kita ini kalau bukan karena dosa Nabi Adam, kita tidak akan di bumi, kita sudah di surga. Maka kita katakan, satu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mentakdirkan Nabi Adam untuk tinggal di muka bumi sebelum Allah menciptakannya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwasannya surga itu adalah darul jaza. Surga itu tempat balasan. Jadi amal dulu baru di surga. Bukan langsung di surga. Langsung di surga tanpa amal, enggak. Surga itu apa? Darul jaza. Maka Nabi Adam di surga itu hanya mampir saja. Tempatnya di dunia dengan beramal. Demikian pula anak keturunannya. Kalau mereka amalnya soleh akan kembali ke tempat semula, yaitu surga. Kemudian yang ketiga, jawaban yang paling telak bagi mereka, kalau kalian di surga, jadi kalau sekiranya kalian itu di surga, kira-kira kalian keluar atau enggak? Keluar atau enggak? Keluar. Nabi Adam diuji dengan makan buah. Mereka keluar. Demikian pula anak keturunannya, pasti mereka akan keluar. Karena surga itu darul jaza, bukan darul apa? Amal. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi sebelum Allah menciptakannya. Maka tidak boleh menyalahkan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu 'alal ghairah minal ma'asi. Anjuran cemburu dengan maksiat. Demikian malaikat cemburu. Adanya pertumpahan darah, adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan, malaikat cemburu. Demikian pula hendaklah orang-orang yang beriman cemburu. Karena maksiat itu intinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai Allah, maka mereka cemburu dengan adanya apa? Maksiat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ma'asi sababu fasadil ard. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya maksiat itu sebab rusaknya bumi.
Jadi rusaknya bumi itu dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan perzinaan, dengan minuman keras dan seterusnya. Itu adalah sebab kerusakan di muka bumi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ma'asi waqa'at biqadarillah. Adanya bahwasanya maksiat di muka bumi terjadi dengan takdir Allah. Artinya Allah menghendaki adanya apa? Maksiat. Jadi adanya maksiat di muka bumi ini terjadi dengan takdirnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah mengatakan maksiat itu tidak terjadi karena takdir Allah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya maksiat yang ada di muka bumi ini semuanya terjadi karena apa? Karena takdir Allah. Allah menghendakinya, Allah menginginkannya terjadi di muka bumi. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, terus bagaimana kok terjadi di muka bumi? Ini sesuatu yang mustahil. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujudul ma'asi fil ard. Wujudul ma'asi fil ard fihi hikamun katsirah. Adanya maksiat di muka bumi, adanya maksiat. Jadi maksiat, adanya maksiat di muka bumi terdapat hikmah yang sangat banyak. Karena adanya maksiat di muka bumi ini banyak hikmahnya, banyak sekali. Disebutkan oleh Syekh Sa'di sebagiannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan apa? Para rasul. Nah, kalau tidak ada maksiat, terus siapa yang didakwai? Dakwah kepada siapa? Para nabi dan para rasul diutus kepada siapa? Kalau tidak ada maksiat, mana ada jihad di jalan Allah? Mana ada dakwah? Mana ada kajian seperti ini? Karenanya semuanya taat kepada Allah. Karena bayangkan tidak ada maksiat, kemudian dikatakan wahai kaum muslimin, janganlah bermaksiat. Mereka semuanya bingung, maksiat itu apa? Jelas ya? Nah, ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Di antaranya ikhlas, sabar. Jadi orang itu kadang-kadang kepingin emosi, ingat. Kemudian ingat ini di jalan Allah, wajib bersabar dan seterusnya. Banyak sekali hikmahnya dengan adanya maksiat di muka bumi. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna Adam abul bashar, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam nenek moyangnya manusia, ayahnya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini bantahan bagi mereka yang mengatakan manusia itu turunan apa? Kera, monyet, atau kalau bahasa Jawanya apa? Bedes. Jadi mereka yang keturunan monyet, mereka yang keturunan apa? Kera. Adapun kita manusia adalah anak keturunan apa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, ini adalah faedah dari Syekh Utsaimin, annal lughat tauqifiyah wa laysat tajridiyah, bahwasanya bahasa itu tauqifiyah. Artinya Allah yang mengajarkannya kepada manusia, bukan coba-coba. Bahasa itu adalah tauqifiyah. Artinya Allah mengajarkannya kepada manusia, bukan coba-coba. Laisat tajribiyatan. Maka tidak ada manusia yang menciptakan bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum."
dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan wakhtilafu alsinatikum, bedanya bahasa-bahasa kalian. Wa alwanikum, dan bedanya warna kulit kalian. Ini menunjukkan bahwasannya bahasa itu tauqifiyah, walaysat tajribiyah, bukan coba-coba. Syekh Utsaimin menjelaskan, awalnya manusia itu tidak paham apa-apa, baru dicoba. Oh ini kayu, dipegang dulu. Oh ini kayu besar. Oh ini gajah, dipegang dulu. Enggak. Tetapi Allah langsung mengajarkan pada mereka nama benda, bahkan nama sifat diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu fadlil ilm, keterangan tentang keutamaan ilmu. Wa annal alima afdalu minal abid, bahwasanya orang yang berilmu lebih mulia daripada ahli ibadah. Jadi bahwasanya orang yang berilmu lebih mulia daripada ahlu ibadah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ilma mawahib, bahwasanya ilmu adalah anugerah Allah. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha, Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang dikehendaki. Maka para malaikat langsung tunduk, tahu ilmu itu anugerah Allah, dan Allah maha bijaksana, maha sempurna ilmunya, maha sempurna kebijaksanaannya. Apabila kita mengetahui ilmu adalah anugerah Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kesabaran, meminta istiqamah, meminta ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul imtihan. Dari ayat ini ambil pelajaran disyariatkannya ujian. Nah, di ujian itu ada dalilnya. Salah satunya adalah ayat ini. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi at-tahdhiru minal qaul bila ilm, larangan keras berbicara tanpa ilmu. Maka lihatlah para malaikat tidak tahu, tidak mencoba-coba, langsung mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari ayat ini terdapat pelajaran istihbabu qauli Allahu a'lam idza su'ila ma lam ya'lam, anjuran mengucapkan Allahu a'lam jika ditanya sesuatu yang tidak tahu. Jadi, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam, jangan coba-coba, jangan menduga-duga. Maka lihatlah malaikat menisbatkan ilmu kepada Allah langsung, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, fihi anna salihi bani Adam afdalu minal malaikah, orang yang soleh dari kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat. Jadi manusia itu yang baik lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat. Adapun manusia yang maksiat lebih hina daripada apa? Binatang ternak. Jadi manusia yang mulia lebih mulia, manusia yang orang-orang yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya orang-orang yang hina, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang kufur, mereka lebih hina daripada binatang ternak. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran
fihi jawazus sujud lil bashar ikraman fi syar'i man qablana wa amma fi syariatina la yajuzu. Dibolehkan sujud, jawazus sujud lil bashar ikraman fi syar'i man qablana wa amma fi syar'ina la yajuz. Dibolehkan sujud penghormatan. Ini di syariat sebelum Islam. Adapun di dalam syariat Islam sujud menghormati tidak boleh. Seperti sungkem atau amit sewu, terlalu nunduk, ini juga apa? Tidak boleh. Permisi amit sewu. Tapi seperti rukuk atau hampir sujud, ini tidak boleh. Adapun syariat sebelum Islam tidak mengapa. Seperti para malaikat sujud kepada Nabi Adam, yaitu sujud menghormati. Ini tidak mengapa. Adapun syariat ini di dalam Islam sudah dihapus. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi awwalu maksiatin fis samai wal ard al hasad. Hasad adalah maksiat yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi. Waliyadzubillah. Jadi hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi. Jadi yang pertama kali terjadi di langit itu bukan kesyirikan, tetapi hasad. Demikian pula di muka bumi, yaitu hasadnya siapa? Qabil terhadap apa? Habil, sehingga terjadi pembunuhan. Maka hati-hati dari sifat hasad. Jangan mengatakan kita itu suci dari hasad. Waliyadzubillah. Orang yang beriman hendaklah selalu memerangi dirinya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat hasad. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul kibri wa annahu min sababi raddil haqq. Celaan dhammul kibr. Jadi celaan, tercelanya sifat sombong, dan bahwasanya sombong itu sebab menolak kebenaran. Jadi iblis itu tidak mau sujud, bukan tidak tahu perintah Allah, tapi karena sombong dan sebelumnya iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna tarkal amr a'dhamu min fi'lin nahi. Jadi dosa itu ada dua, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Dosa itu terbagi menjadi dua, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Mana yang lebih berat di sisi Allah? Jawabannya adalah apa? Meninggalkan larangan, meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada mengerjakan apa? Larangan. Kenapa? Jawabannya gampang-gampangan. Karena biasanya meninggalkan perintah itu karena kesombongan. Dikerjakan, kerjakan ini, tidak mau. Kamu mau apa? Saya tidak mau. Biasanya menolak mengerjakan perintah itu disebabkan kesombongan. Kemudian mengerjakan larangan itu biasanya karena apa? Karena syahwat. Kemudian jawaban berikutnya, karena dosanya iblis apa? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Meninggalkan apa? Perintah. Dan kesalahan Nabi Adam mengerjakan apa? Larangan. Jelas ya? Bahwasannya dosa itu terbagi menjadi dua, meninggalkan perintah dan mengerjakan apa? Larangan. Mana yang lebih berat dosanya? Yang lebih berat adalah meninggalkan apa? Perintah. Karena apa? Karena meninggalkan perintah itu contohnya adalah iblis, sedangkan mengerjakan larangan yaitu kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Maka Sufyan ibnu Uyainah berkata,
siapa yang dosanya itu karena sombong, nggak mungkin tobat. Dan siapa yang dosanya karena syahwat, dia akan bertaubat. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna iblis abul jin, bahwasanya iblis itu nenek moyangnya apa? Jin. Jadi iblis itu nenek moyangnya jin. Jin itu nama makhluk, iblis nama nenek moyangnya. Kemudian setan adalah jin yang jahat. Setan adalah jin yang jahat. Manusia yang jahat juga dinamakan apa? Setan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu uluwi manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Bayanu uluwi manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallah. Keterangan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, paling mulia di sisi Allah. Dari mana? Ya Adam. Yaitu Allah berfirman memanggil Adam, wahai Adam. Kalau memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, dipanggil dengan gelarnya. Kalau Nabi Adam dipanggil dengan namanya. Dari ayat ini terdapat pelajaran anna Adam alaihi salam nabiyyun wa rasul. Nabi dan rasul ala khilaf baina ahli ilm. Tapi yang lebih kuat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul berdasarkan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ini menunjukkan, yaitu keterangan ditanya Abu Dzar, Nabiun ursil, apakah Nabi Adam itu nabi dan rasul yang diutus? Iya. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran terakhir dari ayat ini, bayanu kamali ilmillahi wa hikmati. Keterangan tentang sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ini berdasarkan sempurnanya ilmunya dan berdasarkan sempurna hikmah Allah. Demikian pula apabila Allah memerintahkan, melarang dan seterusnya, ini berdasarkan sesuai dengan sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian tafsir yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an ini sampai selesai, yang sebagai pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.